Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku kepengen masak daging, tapi berhubung uangnya itu kan cuma 20.000 ya untuk belanja, jadi aku ambil tambahan 10.000 dari sisa-sisa uang belanja yang aku kumpulin. Nah, ini aku baru aja pulang dari warung ya. Aku jadi beli dagingnya. Nah, ini aku beli daging. Ini sebungkus gini harganya 11.000. Dagingnya aku beli 2. Biar agak banyak, aku juga beli gaji. Siapa yang nggak suka gaji kan? Duit gitu loh. Salah. Ini gaji sapi maksudnya ya. Ini aku beli sebungkus ini harganya 6.000 rupiah. Terus sebetulnya aku juga kepengen beli toge yang pendek yang biasa untuk rawon, tapi berhubung nggak ada jadi ya udah aku ganti aja pakai tempe. Jadi total belanjaan ini semuanya adalah 30.000, nggak ada kembaliannya. Jadi uang yang tadi aku bawa itu pas banget ya. Ini bumbunya aku pakai bumbu racikan ya. Jadi ini juga udah pernah aku pakai setengahnya sih, udah lama belinya. Jadi ini aku hari ini mau masak rawon lagi. Bumbu rawon kan ribet tuh. Nah, daripada bikin sendiri, harganya juga bisa jatuhnya lebih mahal, ya udah jadi beli bumbu jadi. Karena rasanya juga udah terjamin enak pastinya. Aku sadar betul ya, beda tempat pasti beda juga harganya. Mungkin di tempat aku lebih murah, di tempat kalian lebih mahal, atau di tempat aku lebih mahal, di tempat kalian lebih murah gitu ya. Jadi disesuaikan aja dengan tempat kalian masing-masing. Ambil aja contoh baiknya dari video ini, misalnya kalau ada sisa kembalian gitu ya, sisanya bisa ditabung, jangan untuk langsung beli yang nggak sesuai kebutuhan gitu. Contohnya, kalau misalnya gaji kalian sehari 1 juta, ya kalian nggak usah repot-repot juga nyisihin sisa-sisa uang belanja gitu loh. 1 juta per hari mah udah luar biasa banget gitu ya. Lah, salah ngasih contoh ya. Maksudku kalau misalnya uang belanjanya itu minimalis gitu ya, ya kalau misalnya ada sisa-sisa ya dikumpulin. Jadi dari sisa-sisa itu nanti bisa dipakai untuk makan yang enak gitu, terus bisa juga dipakai untuk kebutuhan yang lainnya. Namanya juga uang pas-pasan ya kan, jadi mau nggak mau ya harus berhemat. Ini tadi aku ngerebus dagingnya adaptasi dari metode 537 ya. Supaya dagingnya cepat empuk dan hemat gas. Yang belum tahu metode ini, jadi tuh rebus dulu air sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan dagingnya, terus tetap rebus sampai 5 menit. Kalau udah 5 menit, matikan kompor dan kondisi ditutup ya, itu pancinya, biarkan selama 30 menit. Kalau udah, masak lagi selama 7 menit. Nah, baru bisa diolah. Tapi aku pas udah didiamkan 30 menit, ini aku keluarin tadi dagingnya ya, terus aku iris-iris begini. Nah, ini setelah aku potong-potong jadinya banyak ya, alhamdulillah. Nah, ini salah satu alasan kenapa aku jarang beli makanan ya, karena kalau bikin sendiri itu dapatnya lebih banyak. Di sini ada yang jual rawon matang gitu ya, harganya 10.000, tapi dagingnya itu bisa dihitung dan isinya banyakan gaji gitu, bukan daging. Lanjut, ini dagingnya mau aku rebus lagi. Jadi pakai air rebusan yang tadi ya, rebusan yang tadi nggak aku buang. Ya sayang aja gitu, gizinya kan ada di situ, kalau dibuang ya mubazir juga sih. Aku tambahin 3 lembar daun jeruk, terus sama aku langsung masukin bumbunya ya. Ini aku masukin semuanya. Ini aku tadi pakai airnya 1,5 liter ya, padahal di panduan bungkus bumbu rawon ini itu daging setengah kilo, airnya pakai 1,5 liter untuk 1 bungkus, tapi ini aku setengah bungkus untuk 1,5 liter gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, biar hemat gitu, terus jadinya juga lebih banyak.
Karena aku ingat salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih itu bunyinya adalah, jika engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Jadi siapa tahu ada tetangga yang kurang beruntung juga gitu ya, yang buat makan aja susah, jadi kita bisa berbagi gitu. Apalagi kalau kuahnya itu yang enak begini ya, maksudnya kuah dari daging gitu. Aku dulu zaman kecil itu pernah ngerasain yang namanya makan nasi pakai air panas terus pakai garam. Jadi aku tuh makanya bisa menghargai uang gitu ya, lebih bisa menghargai uang karena kecilnya aku tuh kayak dibilang sengsara ya, ya lumayan sengsara gitu ya. Pernah juga makan cuma pakai nasi dan sambal kerosak. Sambal kerosak itu cuma garam, bawang merah, sama cabai. Kalau orang Cilacap pasti tahu sambal kerosak itu. Itu juga yang bikin aku sampai sekarang hampir nggak pernah pilih-pilih makanan. Apapun yang ada ya aku syukuri gitu ya. Ini dia menunya udah matang ya. Ada sambal, tempe goreng, sama rawon. Nah, untuk sambelnya itu pakai bawang putih, cabai, sama garam. Nah, buat yang penasaran apakah ini cukup dari pagi sampai malam, ini buat keluarga aku tuh cukup. Jadi aku 2 dewasa, 2 anak-anak ya. Aku juga bingung jawabnya kadang kalau misalnya cukup apa enggak gitu. Emang kalian kalau makan sebanyak apa sih? Aku juga jadi bingung gitu. Karena untuk sekali makan 2 sendok sayur begini tuh udah lebih dari cukup kalau buat aku pribadi ya. Jadi makanya ini masih ada sisa banyak. Apa keluarga aku makannya itu porsinya kurang barbar? Nah, ini tuh udah malam tapi masih ada sisa rawon segini. Otomatis ini bisa untuk sarapan besok pagi kan? Jadi hari besok juga pasti belanjanya lebih sedikit karena untuk pagi udah ada lauknya. Karena belanjanya sedikit, otomatis sisa uang belanjanya jadi lebih banyak kan? Nah, itu yang bisa untuk ditabung. Ini sisa rawonnya mau aku panasin supaya nggak basi ya. Jadi ya biarin deh, gaya hidupnya orang ya udah jadi gaya hidupnya orang. Gaya hidupku ya gaya hidupku, yang penting bergaya sesuai dengan kemampuan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.